Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mungkin slide saya bisa ditampilkan. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Stephen yang sudah mengundang saya pada pagi hari ini ya. Kalau nggak diundang saya nggak tahu Pak kalau ada Inasda gitu Pak ya. Tapi saya sangat senang ada asosiasi ini karena Bapak Ibu sekalian nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana peran Indonesia dalam stainless steel dunia itu sekarang begitu dominan. Ya, terutama bukan hanya dari sisi stainless steel, tapi dari segi upstreamnya, dari segi nickel pig iron, saya kira kita sangat mendominasi pasar dunia. Jadi kalau tidak ada nickel pig iron dari Indonesia, saya kira harga stainless steelnya udah terbang nggak karuan kemana-mana. Gitu ya. Jadi saya sangat senang bisa diundang pada pagi hari ini untuk berbicara tentang, saya akan spesifik topik saya terkait dengan bagaimana tren ya yang kita lihat di global mengenai stainless steel ini dan bagaimana role dan peran Indonesia serta tantangan yang kita hadapi. Saya baru kembali dari Lisbon, Portugal 2 minggu yang lalu dari Amerika ya saya ketemu dengan Veronik itu kepalanya dari Nickel Institute. Di Amerika saya juga ketemu dengan timnya mereka, Christian. Saya sangat senang dengan Nickel Institute karena Bapak Ibu sekalian mereka banyak mempromot penggunaan stainless steel yang high nickel content gitu ya, series 300 gitu. Itu mereka sangat aktif. Sedikit overview. Kalau secara global steel industry kalau kita bagi secara tipe 88% itu memang stainless steel ya. Ini kalau bisa dilihat ini ya. Ada 52,5 juta ton. Ini di 2025 ya. Naik kira-kira 2%. Average nickel content itu ada 5,2%. Jadi ini gabungan series 200, series 300, series 400 ya. Namun yang menarik, yang tumbuh cukup signifikan itu adalah nickel alloy. Nickel alloy ini sekitar 53% nickel content. Kalau di Amerika, nickel alloy ini digunakan untuk salah satu material buat pesawat tempur F-35 mereka. Jadi ini demand-nya juga meningkat cukup signifikan, ada sekitar 431.000 ya, growth-nya 9%. Ini yang kita harapkan akan terus tumbuh ke depannya. Kalau kita bandingkan dengan carbon steel mungkin produksinya sekitar 1,5 miliar ton ya, dibandingkan dengan stainless steel ya relatif masih kecil. Nah, kalau dilihat ini profilnya Bapak Ibu sekalian, jadi dalam 25 tahun terakhir ya, Indonesia bersama Tiongkok itu ini keterkaitannya cukup erat. Kita mendominasi produksi stainless steel dunia. Di 2025-2024 ini kalau nggak salah market share udah sekitar 70%. Market share Indonesia dan Tiongkok dalam hal stainless steel dunia. Eropa yang tadinya begitu mendominasi sekarang kecil, rest of the world juga itu kira-kira mungkin hanya sekitar 21%, Eropa tinggal 9%. Jadi ada shifting yang terjadi cukup signifikan di dalam landscape stainless steel global ini. Kalau kita lihat dalam 25 tahun produksi stainless steel itu secara rata-rata tumbuh sekitar 5% per tahun. Hanya ada 2 periode di dalam sejarah 25 tahun ini produksi stainless steel itu turun, yaitu pada saat COVID-19, bisa dilihat di tahun 2020 ya, itu turun, dan global financial crisis di 2008-2009 lainnya tumbuh cukup signifikan. Jadi demand stainless steel ini cukup persisten. Makanya tadi saya sampaikan kalau tidak ada ekspansi nikel di Indonesia dalam hal nickel pig iron, ini harga nikelnya udah kemana-mana. Harga stainless steel pasti udah kemana-mana. Karena tadi tanpa ada ekspansi nikel dari Indonesia, tidak mungkin bisa mensupport production atau demand dari stainless steel dunia seperti yang kita lihat sekarang. Jadi ini penting.
Berikutnya kalau kita lihat ini di awal 2000, Bapak Ibu sekalian, 10 produsen stainless steel dunia itu nomor 1, 2, 3, 4, 5 perusahaan 1, 2, 3, 4 perusahaan di Uni Eropa ya. Nomor 5 ini ada POSCO ya, ada Amerika segala macam. Top 10 itu memproduksi kira-kira 90% dari stainless steel global. Ini tahun 2000, awal 2000. Nah kita lihat kalau 2024 ada yang namanya Tsingshan, ada yang namanya Baowu, Jiangsu Delong, Guangxi, POSCO. POSCO ini udah yang di Tiongkok udah diakuisisi sama Tsingshan. Jadi kalau kita lihat shiftingnya cukup signifikan. Tsingshan ya Indonesia, tanpa ada Indonesia expansion di NPI smelter mereka, nggak mungkin mereka bisa seperti ini. Nanti kita akan lihat berapa market share dan keterkaitan antara Indonesia dan Tiongkok terkait dengan hal ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita melakukan ekspansi besar-besaran terhadap stainless steel, banyak negara-negara itu menerapkan proteksionisme yang tinggi. Ini kalau kita lihat secara global ya, nanti saya ada datanya khusus untuk Indonesia, tapi mungkin nanti dari Kementerian Perdagangan bisa menyampaikan lebih detail. Tapi kalau kita lihat market terbesarnya itu kan ya Cina, Uni Eropa, dan kemudian Amerika Serikat ya. Amerika Serikat kalau saya lihat completely tertutup dengan tarif 50%, ya almost impossible ya untuk banyak negara itu bisa masuk ya. Nah, Uni Eropa ya partly restricted, kita akan lihat nanti dinamikanya. Cina, Bapak Ibu sekalian, ya ini terus terang saya yang agak keselnya juga ya Pak. Kita support dia dengan nickel pig iron, tapi untuk produk CRS, HRS kita mereka kenakan kita anti dumping 21%, 22%. Jadi completely market domestiknya tertutup. Kenapa dia mengenakan itu? Kalau dia tetap membuka marketnya terhadap stainless steel dari Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan di Tiongkok yang tutup. Ya, jadi mereka sangat memproteksi TISCO ini, Bapak Ibu sekalian. Baowu TISCO itu state-owned company. Kalau sampai dibuka terus stainless steel dari Indonesia, itu mereka akan most likely akan collapse. Jadi waktu 2000 mereka kenakan kalau nggak salah ini di tahun 99 atau 2000 ya. Waktu itu kita protes ke pemerintah Tiongkok. Lu ini apa-apaan nih? Lu ini kan yang invest di Indonesia perusahaan Tiongkok juga. Kenapa Anda mengenakan anti dumping? Gitu ya. Wah mereka ya diplomatis jawabnya gitu kan. Terus saya tanya cari informasi yang lain, mereka bilang top jangan harap ini akan dibuka. Kenapa? Karena memproteksi pemain di dalam negerinya. Jadi apa yang diberikan dari Indonesia yang dia nggak kenakan tarif hanya nickel pig iron. Produk downstreamnya dikenakan. Gitu. Nah, jadi ini mungkin nanti buat teman-teman di Kementerian Perdagangan, Perindustrian, kita juga perlu melihat nih proteksi terhadap market dalam negeri kita dari unfair practice. Kita juga harus bisa melihat, oke, kalau ya maksudnya kita dijadikan pasar buat dumping produk-produknya mereka, ya tentunya lama-lama pemain di dalam negerinya juga akan mati.